Semoga apa yang akan saya sampaikan di sini menjadi autokritik yang membangun untuk satu pihak dan motivasi sportif untuk pihak yang lain lagi. Kita sekarang akan membandingkan kenapa sekolah Islam seringkali lebih buruk daripada sekolah Kristen. Bukan hanya terlihat penampakannya seperti itu, tetapi memang kalau kita lihat statistik, misalkan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga tertentu, sekolah-sekolah Kristen memang lebih baik secara prestasi dan akademik daripada sekolah-sekolah berbasis Islam. Kemarin lalu itu ada sebuah kisah yang agak memilukan. Jadi ceritanya ada anak SMP Chinese Katolik pindahan ngikutin keluarganya dari satu komplek ke komplek yang lain. Di komplek baru dia segera mendapatkan teman, bahkan temannya itu langsung akrab gitu, main seharian kesana kesini, ya memperkenalkan diri, memperkenalkan apa, kemudian mereka tiba-tiba merasa cocok gitu dalam satu hari itu, sehingga mereka bermain dari siang sampai maghrib gitu. Nah pas maghrib itu kan si teman-temannya itu ya pamit pulang untuk sholat dan lain-lain. Terus si teman-temannya itu nanya, kamu agamanya apa? Nah si Chinese itu ya biasa jawab, aku Katolik. Katolik itu apa? Kristen bukan? Iya Kristen. Oh, nah setelah itu tiba-tiba salah seorang dari temannya itu berkata, sejak sekarang kita nggak berteman lagi ya, soalnya kata mama aku nggak boleh temenan sama orang yang beda agama, sama orang Kristen. Ya itu kan pilu sebenarnya, karena mereka itu udah akrab, udah mau menyesuaikan diri, tapi ternyata ada doktrin yang sangat aneh di mana orang tidak boleh berteman dengan orang yang bukan seagamanya gitu. Kok bisa seperti itu? Kenapa ada kejadian-kejadian yang seperti itu? Semoga apa yang akan saya sampaikan di sini menjadi autokritik yang membangun untuk satu pihak dan motivasi sportif untuk pihak yang lain lagi. Kita sekarang akan membandingkan kenapa sekolah Islam seringkali lebih buruk daripada sekolah Kristen. Bukan hanya terlihat penampakannya seperti itu, tetapi memang kalau kita lihat statistik, misalkan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga tertentu, sekolah-sekolah Kristen memang lebih baik secara prestasi dan akademik daripada sekolah-sekolah berbasis Islam. Adapun definisi sekolah Islam atau sekolah Kristen itu kita gunakan yang umum saja. Pertama, jika mereka menggunakan simbol-simbol agama dalam kurikulum mereka, yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika mereka menerapkan pelajaran-pelajaran khusus atau materi-materi khusus di agama mereka dalam pembelajaran keseharian, yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika mereka berafiliasi dengan lembaga-lembaga agama tertentu. Nah, dengan tiga kriteria itu maka kita sebut bahwa itu adalah sekolah Islam atau sekolah Kristen gitu ya. Saya akan isi video ini dengan pengalaman pribadi saya dan ditambah dengan sedikit penelusuran dari luar. Jadi dalam artian begini Baraya, apa yang akan saya sampaikan ini adalah sebagian besar berupa opini pribadi. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Saya pikir sih selama ini saya sudah mengajar selama 12 tahun, kemudian terlibat dalam 3 pembangunan sekolah dan 3 pembangunan sekolah abal-abal. Kemudian saya juga sudah mengajar di seluruh jenjang pendidikan dari mulai TK sampai universitas dan mengampu sekitar 9 pelajaran yang berbeda di banyak tempat dan 21 pengalaman mengajar di lembaga yang berbeda-beda, sehingga saya pikir sih sampai sejauh ini cukuplah untuk beropini tentang apa perbedaan atau apa keunggulan sekolah Kristen dibanding sekolah Islam. Sebelum tukang tahu bulat lewat, yuk kita mulai. Hal pertama yang membedakan antara sekolah Islam dengan sekolah Kristen itu dilihat dari latar belakang pemikiran diberdirikannya sekolah itu. Sekolah-sekolah Kristen itu awal mulanya didirikan dengan 2 pikiran utama. Yang pertama adalah saya harus mencerdaskan kehidupan bangsa, saya harus membantu pemerintah untuk menciptakan kader-kader yang baik. Karena itu saya harus mempersiapkan persiapan yang sangat matang, keuangan yang sangat matang, donasi yang sangat matang, peraturan yang sangat matang, sistem yang sudah jelas, staf-staf dan guru-guru yang sudah dipersiapkan jauh sebelumnya, atau kalaupun mereka tidak mempersiapkan gurunya, mereka mempersiapkan kriterianya dan sebagainya. Nah, pikiran-pikiran seperti ini untuk menunjang tujuan yang kedua, yaitu bisnis. Jadi orang-orang Kristen itu berpikir bahwa sekolah itu bukan hanya untuk mencerdaskan bangsa, tetapi juga untuk bisnis. Kenapa bisnis? Agar sekolah mereka itu bisa bertahan, agar sekolah mereka itu tidak menjadi mengemis uang pemerintah. Jadi mereka itu mandiri secara finansial. Karena itu mereka juga berpikir orientasi bisnis, mana yang akan dicapai, program-program apa yang dijadikan unggulan dan sebagainya. Jadi apakah sekolah Kristen
Kristen itu bisnis? Iya, tetapi sebagai landasan untuk tujuan yang pertama tadi itu. Nah, ini sangat berbeda dengan sekolah-sekolah Islam. Maaf sekali lagi bukan semuanya, tapi ini pengalaman pribadi saya. Kalau Baraya punya pandangan yang lain ya silahkan saja. Saya juga pernah mendirikan sekolah Islam, dan apa yang ada di sana, pikiran-pikiran orang-orang Islam itu adalah kalau mau mendirikan sekolah, ini adalah tujuan yang baik, insya Allah sama Allah dibantu. Jadi sok aja kereyeh dulu, nanti sistemnya urusan nanti pendanaan mah nanti. Yang penting kalau kita sudah berjalan dengan ikhlas, dengan tulus, dengan baik dan sebagainya, maka nanti rezeki pasti akan mengalir, nggak akan mengkhianati kita. Rezeki mah nggak akan kemana, udah diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pikiran-pikirannya itu seperti itu. Jadi masa depan, sistem itu urusan belakangan, urusan nanti. Yang penting dirikan aja dulu dengan penuh keikhlasan. Karena nanti pasti Allah akan bantu. Justru dengan pikiran seperti ini aja udah mengkhianati keikhlasan itu. Baraya gini, kalau ada orang yang ngomong misal ya, saya mah ikhlas, nah itu pasti nggak ikhlas. Kan gitu ya. Ya pikiran sederhananya seperti itu. Dan seperti dilihat dari tujuannya, target mereka itu jangka pendek, mereka nggak pikir jangka ke depan bagaimana, ya penting jangka pendek nanti kita bisa menghidupi. Karena itu ketika mereka cari guru misalkan, udah diceramahin sejak awal tentang ceramah bab keikhlasan. Jadi guru datang lamar, ya maaf ya ada sekolah ini mas seadanya segini, ya namanya juga sekolah itu kan berarti ngajar anak-anak, ini amal jariah, ilmunya disebarkan ke anak-anak. Jadi jangan dulu berpikir soal money oriented ya, jangan dulu mikirin soal gaji, soal uang, di sini mah apa adanya aja, yang penting nanti di akhirat punya tabungan. Nah, jadi pikirannya itu menjual akhirat, menjual agama untuk dijadikan bumper kelemahan dan kesalahan. Dan karena itu, maka sekolah-sekolah Islam itu banyak yang masuk ke dalam lingkaran setan. Misal begini, karena guru dibayar seadanya, maka guru itu akan memberikan pelayanan pendidikan yang seadanya. Ya, biasa itu sudah hukum kemanusiaan ya. Karena si guru itu hanya memberikan layanan pendidikan seadanya, maka siswa-siswa pun belajar seadanya. Karena siswa belajar seadanya itu, maka kualitas lulusan mereka juga seadanya, ala kadarnya. Karena kualitas kelulusan siswa itu ala kadarnya, seadanya, maka image sekolah itu menjadi image sekolah seadanya atau bahkan kurang di mata masyarakat. Karena itu, siapapun yang masuk ke sana adalah siswa-siswa yang seadanya. Karena sekolah itu tidak diminati, biasa-biasa aja. Nggak bisa bikin saringan masuk, nggak bisa bikin apa, semacam itulah. Nah, karena image sekolahnya itu jelek, maka yang masuk ke situ juga adalah siswa-siswa dengan kadar yang seadanya. Karena siswa yang masuk ke sana kadarnya seadanya, karena dididik oleh orang tua yang seadanya, makanya memberikan SPP juga seadanya, kan begitu, nunggak dan lain-lain. Karena SPP-nya nunggak dan lain sebagainya, maka guru-guru dibayar murah. Begitu aja muter terus-terusan gitu. Oh, berarti itu mah gurunya aja yang tidak militan, yang mengajar karena cari duit. Kalau gajinya sedikit berarti ngajarnya juga kurang gitu. Ya, bukan gitu. Begini Baraya, ini pengalaman pribadi saya ya, saya ceritain. Dalam satu kesempatan saya pernah mengajar sekolah Islam dan sekolah Kristen dalam satu tahun pelajaran yang sama. Sekolah itu sama-sama besar, lapangannya juga sama-sama besar, siswanya juga sama-sama banyak, kurang lebih memiliki jumlah yang sama, jumlah siswa yang sama. Apa yang terjadi di satu tempat di sekolah Islam itu, saya mengajar sekitar 26 jam dan saya dibayar 350.000. Diambil potongan ini itu buat uang batik, buat uang apa gitu ya, maka saya dapat sekitar 315.000 rupiah dalam 26 jam mengajar. Di sekolah Kristen saya mengajar hanya 8 jam mengajarnya, jadi satu hari pun kurang, tetapi saya dibayarnya 1 juta lebih sedikit, dan itu masih ditambah bonus kalau saya mengajar dengan baik, kemudian saya bikin ini itu dengan sebaik-baiknya. Bayangkan, saya mengajar di sekolah Kristen sepertiga dari sekolah Islam dalam durasi waktu, tetapi digaji 3 kali lipat. Padahal sekolahnya sama-sama besar. Kenapa seperti itu? Karena sekolah-sekolah Islam itu banyak yang berpikir money oriented. Jadi guru-guru dipres tapi gajinya kecil, sedangkan sekolah, yayasan apa dan sebagainya besar. Makanya kita juga bisa melihat perbedaan antara yayasan pendidikan Kristen dengan yayasan pendidikan Islam. Yayasan pendidikan Kristen itu sejak awal memang sudah sangat besar, sangat kuat. Makanya ketika mereka mendirikan sekolah, mereka siap untuk nombok 10 tahun sekalipun. Gak apa-apa saya ngegaji guru yang besar. Kan banyak sekolah-sekolah Kristen yang siswanya masih sedikit tapi ngegaji gurunya tuh tetap besar sekali. Nombok, tapi mereka berani
demi kualitas. Nah, sedangkan sekolah-sekolah pendidikan Islam itu biasanya sekolah kecil dan mendirikan sekolah karena untuk mencari nafkah gitu. Makanya mereka mempres guru dengan nominal yang sekecil-kecilnya, tapi yayasan-yayasannya mereka biasanya tumbuh dengan sangat pesat. Sekali lagi tidak semua seperti itu, tetapi mungkin Baraya punya pengalaman yang sama dengan image seperti ini. Masalah kedua yang memisahkan antara sekolah Islam dengan sekolah Kristen versi saya itu adalah bahwa orang-orang Kristen itu biasanya mengintegrasikan antara iman dengan perbuatan. Mereka itu menggunakan sistem ilmu pengetahuan itu sebagai landasan untuk menjadi iman. Jadi iman itu adalah harus perbuatan, dan perbuatannya itu mana harus direalisasikan dalam kehidupan nyata. Sekolah-sekolah Kristen itu menganggap bahwa ilmu pengetahuan itu adalah bagian dari agama, matematika itu agama, fisika itu agama, sehingga ketika mereka belajar fisika itu berarti mereka belajar agama, karena belajar fisika itu nanti ke depannya mereka akan menciptakan ini itu demi kemaslahatan umat, kemaslahatan peradaban, kebersamaan dan sebagainya. Dengan itulah mereka melakukan amal ibadahnya. Kan begitu ya, terintegrasi. Karena itu mereka berlomba-lomba dalam sains, mereka berlomba-lomba dalam pengetahuan, dalam penelitian dan sebagainya. Nanti ujungnya mereka gunakan juga untuk agama, untuk kemanusiaan dan lain sebagainya. Sekolah-sekolah Kristen pada umumnya seperti itu. Sedangkan sekolah-sekolah Islam itu justru sebaliknya. Walaupun Islam itu digadang-gadang sebagai agama yang sumulia, tetapi orang-orang Islam dalam hal berpendidikan itu dikotomis, sekuler, memisahkan antara kehidupan agama dan kehidupan akhirat, memisahkan antara ilmu pengetahuan agama dan memisahkan dan pengetahuan duniawi, katanya seperti itu. Misal begini, matematika itu kan nggak bisa mengantarkan kita ke surga. Milih bahasa Inggris atau bahasa Arab? Bahasa Arab lah. Nanti di surga itu bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Arab. Kalau kamu sekarang nggak bisa bahasa Arab, nanti di surga kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin aja kamu ditendang dari surga karena nggak bisa ngerti bahasa Arab. Nah, jadi pikiran-pikiran bocil seperti itu tuh masih berkuasa di banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan Islam. Jadi ketika masuk ke ranah pendidikan, jangan dulu fokus pada matematika, fisika sebelum dilandaskan pada ilmu akidah yang kuat. Nah, pikirannya itu seperti itu. Nah, sebenarnya di Islam generasi awal itu tidak pernah ada dikotomi seperti itu. Fisika, matematika, kimia, biologi itu adalah pelajaran dari agama Islam. Makanya ulama-ulama itu menciptakan ilmu kimia, mengembangkan matematika, mengembangkan ilmu astronomi, matematika dan sebagainya. Mereka biasa-biasa aja, dan itu adalah bagian dari agama. 1000 tahun sebelum Darwin muncul, Al-Jahiz sudah memunculkan teori evolusi, walaupun dalam taraf yang sangat sederhana, tetapi idenya dia sudah nemu gitu. Siapa dia? Muslim. Kemudian sebelum Kopernikus mengatakan bahwa bumi bulat dan mengelilingi matahari, itu Al-Biruni sudah mengatakan 400 tahun sebelum Kopernikus lahir, bahkan sudah meramalkan ini bentuk bumi itu seperti ini, luasnya begini dan lain sebagainya. Nah, tetapi sekarang tentu saja umat muslim malah sebaliknya, bahwa teori evolusi salah, bumi itu datar, kemudian menyangkal ilmu pengetahuan yang ada sekarang gitu. Kenapa disangkal seperti itu? Karena mereka tidak mampu menguasainya. Nah, kenapa tidak mau menguasainya? Karena pikirannya itu adalah ada ilmu akhirat, ada ilmu dunia, sekuler seperti itu. Sekulernya udah sampai ke tulang, bukan saja mendarah daging. Misal ya, ketika akhirnya ada tuntutan zaman sekarang bahwa kita harus modern, kita harus maju, apa yang dilakukan oleh sekolah-sekolah Islam? Bikin IT, Islam terpadu. Apa landasannya? Begini, kurikulum nasional yang sudah padat sama pelajaran itu, yang banyak dikritik oleh ahli-ahli itu, kemudian ditambahkan dengan dengan pelajaran-pelajaran berlabel Islam. Akhirnya sekolah itu menjadi jauh lebih panjang lagi. Jadi Baraya begini, sekolah formal aja dengan komposisi pelajaran yang seperti itu sudah bikin siswa mumet, sudah bikin siswa stres, ditambah lagi dengan sekolah itu katanya adalah ini Islam terpadu. Ini bukan Islam terpadu, ini sekularisasi dalam agama. Islam itu disekulerkan. Jadi menganggap matematika itu adalah ilmu dunia, kemudian menganggap bahwa nahwu shorof itu adalah ilmu agama, sehingga harus dipelajari dua-duanya biar seimbang. Antara dunia dengan akhirat itu bukan seimbang namanya Baraya. Itu menganggap bahwa Islam itu adalah agama yang terkotak-kotak, yang terpecah-pecah, yang hancur. Di dalam Islam semestinya itu adalah setiap orang harus berkembang sesuai dengan bakat minat kepentingannya masing-masing. Orang yang jago matematika silahkan matematika geluti, orang yang jago bahasa Arab silahkan geluti bahasa Arab, orang yang jago bahasa Inggris silahkan geluti bahasa Inggris. Nanti semua hasilnya itu demi kemaslahatan manusia, demi beribadah kepada Tuhan. Kan kita nggak bisa beribadah tanpa Tuhan, tanpa semen kan? Kita nggak bisa beribadah kepada Tuhan tanpa mengetahui ilmu astronomi kan? Mau sholat aja kita harus meluruskan dengan Ka'bah, dan itu harus diketahui dengan ilmu astronomi.
Tapi kan bisa pakai gadget. Nah, gadgetnya juga kan bukan buatan Muslim, maka kita harus mandiri secara finansial dan intelektual. Gadget kita harus bisa bikin sendiri. Muslim kan belum bisa. Nah, pikirannya itu ke arah sana. Tapi gara-gara orang Islam itu sama banyak yang sekulernya mendikotomikan itu, maka sekolah-sekolah Islam itu malah menciptakan kader-kader Islam yang rapuh, yang di masa depan malah kacau, rusak karena stres dengan pendidikan yang terlalu banyak dan padat. Poin ketiga yang membedakan antara sekolah Kristen dengan sekolah Islam itu adalah, mulai serap ya, maaf, pagi-pagi ngejar biar nggak ada tahu bulat. Itu adalah bahwa sekolah-sekolah Kristen itu biasanya berpikir soal kinerja, berorientasi pada kualitas, dan dalam hal ini mereka menciptakan sebuah sistem. Ini sangat berbeda dengan apa yang ada dalam sekolah-sekolah Islam. Biasanya sekolah-sekolah Islam itu mengedepankan doktrin, kemudian romansa masa lalu, dan wacana-wacana. Saya akan jelaskan misalkan begini ya, waktu dulu saya ngajar di sekolah Kristen dan sekolah Islam, itu memang hawa-hawanya beda banget gitu. Sekolah Kristen, datangin, kumpulin, rapat. Apa yang mereka katakan? Teman-teman, di tahun 2030, mobil listrik itu sudah harus diwajibkan di Eropa. Di 2040, perjalanan keluar angkasa sudah menjadi massal. Itu bisnis yang sangat baik. Maka kita harus ciptakan pendidikan yang mengantisipasi masa depan itu. Kita bangun anak-anak kita untuk bisa bersaing di masa depan dengan orang-orang Eropa, orang-orang Cina terhadap teknologi-teknologi itu. Nah, mereka berpikirnya itu, masa depan, kualitas. Orang-orang Islam sebaliknya, ketika belajar mereka mengajarkan, anak-anak, lihatlah di zaman dulu. Di zaman dulu ya, Al-Farabi sudah menciptakan musik. Sekarang kita kan bisa mendengar musik kayak gimana. Itu adalah hasil peradaban Islam. Lihat Ibnu Sina di masa lalu sudah bisa menciptakan buku obat-obatan yang masih dipakai oleh orang Eropa abad ke-18. Luar biasa kan? Lihat itu Borobudur, itu dibangun sama Nabi Sulaiman. Jadi pikirannya itu masa lalu. Lihatlah Al-Kanuni menaklukkan Eropa, satu benua didominasi, dikuasai. Lihat betapa besarnya peradaban Islam di masa lalu. Nah, kelihatan baraya dari situ ya. Jadi karena melihatnya masa lalu saja, maka yang mereka kumandangkan itu adalah wacana-wacana. Misal begini, Islam itu adalah satu-satunya agama yang mengajarkan kebersihan. Di mana ada ajaran agama yang sampai detail ngomongin soal sikat gigi, kebersihan tubuh? Kan nggak ada. Ya kalau memang kenyataannya begitu, kenapa itu sampah-sampah di kelas berserakan? Saya kan pernah itu saya kritik langsung di depan rektornya, ada universitas gitu ya, ngomongin soal bab toharoh dalam Islam, ngomongin bab toharoh itu kelas kotor gitu. Ngomongin bab bebersih, tapi di situnya jadi cuman wacana, cuman membacot gitu, cuman ngahuntu, tapi realisasinya itu tidak ada. Ada sekolah hafidz Quran di gunung gitu ya, ngomong ke orang tua siswa, di sini kita mengajarkan hafidz Quran, menghafal Quran dan sebagainya, tapi disimpannya di gunung, sekolahnya itu di Gawir gitu. Jadi amdal saja mereka langgar, mungkin nyogok karena di gunung gitu. Tetapi walaupun mereka nyogok, kemudian bangunan-bangunannya juga bangunan yang kukuh gitu, tidak bisa resapan air, dan akhirnya akan menzolimi orang-orang yang ada di bawah. Hutan-hutan yang awalnya banyak pohonnya digundulin untuk bikin bikin sekolah itu. Dan udah kondisi seperti itu mereka ngomong, kita ini menjalankan syariat Islam, kita ini hafidz Quran dan sebagainya. Jadi ngomongnya memelihara Islam, tetapi realisasinya merusak daerah resapan air. Sedangkan orang sekolah-sekolah Kristen itu sebaliknya. Jadi ketika mereka memikirkan seperti ini, kemudian mewacanakan seperti ini, kemudian mereka merealisasikan di dunia nyata seperti itu, bahwa kita di masa depan akan seperti itu, maka kita harus mengantisipasinya. Kenapa? Kalau kita sudah bisa mengantisipasinya, maka kualitas anak-anak kita menjadi baik. Karena kualitas anak-anak kita menjadi baik, maka kita bisa memberikan kebaikan buat masyarakat. Memberikan kebaikan buat masyarakat itu adalah ibadah mereka dan direalisasikan. Ya, tapi seperti yang saya sampaikan di awal, ini sebenarnya adalah otokritik yang membangun, saya harap, untuk satu pihak ya. Jadi jangan dulu marah-marah, jangan dulu baperan, dan ini juga bisa dijadikan motivasi sportif untuk pihak yang lain yang tadi sudah saya sebutkan. Saya harap sih Baraya semua bisa menambahkan, karena apa yang saya sampaikan di sini itu adalah opini pribadi, 3 poin, karena sebenarnya tentu saya jauh lebih banyak, 3 poin berdasarkan pengalaman pribadi saya. Kemarin lalu itu ada sebuah kisah yang agak memilukan. Jadi ceritanya ada anak SMP Chinese Katolik.
pindahan, ngikutin keluarganya dari satu komplek ke komplek yang lain. Di komplek baru dia segera mendapatkan teman, bahkan temannya itu langsung akrab gitu, main seharian kesana kesini, ya memperkenalkan diri, memperkenalkan apa, kemudian mereka tiba-tiba merasa cocok gitu dalam satu hari itu, sehingga mereka bermain dari siang sampai maghrib gitu. Nah pas maghrib itu kan si teman-temannya itu ya, pamit pulang untuk sholat dan lain-lain. Terus si teman-temannya itu nanya, kamu agamanya apa? Nah si Chinese itu ya biasa jawab, aku Katolik. Katolik itu apa? Kristen bukan? Iya Kristen. Oh, nah setelah itu tiba-tiba salah seorang dari temannya itu berkata, sejak sekarang kita nggak berteman lagi ya, soalnya kata mama aku nggak boleh temenan sama orang yang beda agama, sama orang Kristen. Ya itu kan pilu sebenarnya, karena mereka itu udah akrab, udah mau menyesuaikan diri, tapi ternyata ada doktrin yang sangat aneh di mana orang tidak boleh berteman dengan orang yang bukan seagamanya gitu. Kok bisa seperti itu? Kenapa ada kejadian-kejadian yang seperti itu? Tapi kejadian semakin ini semakin banyak terjadi. Kalau misalkan Baraya punya pengalaman seperti ini, silahkan komen. Karena teman saya juga sama kayak gitu, kemarin itu ngechat ke saya. Jadi dia tuh cerita bahwa anaknya itu dari SD ke SMP itu mau disekolahkan di sekolah yang dalam tanda kutip kutab, yang sangat islami, yang sangat murni, mengajarkan akidah dan sebagainya. Kemudian alasan dari si bapaknya itu masukin anaknya ke situ itu adalah karena biar temannya hanya muslim semua, sebab dikhawatirkan kalau misalkan berteman dengan orang yang non muslim nanti akidahnya akan rusak gitu. Nah, saya bilang sama ibunya, jangan kayak gitulah, itu justru malah berbahaya. Nanti kalau misalkan si anaknya lulus, kemudian si anak bertemu dengan masyarakat yang lebih multikultur, yang lebih heterogen, kan si anak juga bakal adaptasinya bakal jauh lebih susah lagi. Tapi kemudian si bapaknya nembal, emang kamu siapa? Emang guru gembul itu apa? Kontribusinya buat pemikiran Islam apa? Ngapain kamu cerita-cerita ke saya seperti itu? Saya ingin meluruskan akidah anak saya sejak dini, jadi saya nggak mau mempertemukan dia dengan orang-orang non muslim yang beda seagama, yang mungkin akan menjerumuskan dia ke dalam kemaksiatan dan sebagainya dan sebagainya. Nah ya ternyata ya seperti yang saya sampaikan tadi, ternyata ya fenomena-fenomena seperti ini semakin lama semakin banyak. Dan di episode ini kita akan analisis kenapa bisa seperti itu. Jangan-jangan itu dari sekolahnya memang yang seperti itu. Jadi ayo kita mulai. Sebenarnya kalau kita berbicara kasus per kasus, maka kita akan menemukan banyak sekali subjektivitas, karena yang namanya kasus ya kasus gitu, hanya dialami oleh beberapa orang saja. Karena itu kita harus melihat pada data, dan luar biasanya data itu ternyata mengkonfirmasi pengalaman-pengalaman buruk yang tadi itu. Kita misalkan menemukan bahwa guru-guru di Indonesia itu sekitar 57%-nya lebih dari setengahnya itu adalah guru-guru yang mengajarkan intoleransi atau sempat mengajarkan intoleransi, dan mengakibatkan sekitar 49% siswa di Indonesia juga terpapar radikalisme. Itu ada seorang akademisi yang kemarin nulis di Conversation dan lain sebagainya, yang kemudian mengajukan pendapat itu, dan kemudian dia menjelaskan bahwa ciri-ciri atau sekolah-sekolah yang kemudian terpapar radikalisme atau sekolah-sekolah yang berpotensi untuk terpapar radikalisme itu memiliki 3 karakteristik. Yang pertama itu adalah sekolah-sekolah yang tertutup gitu. Jadi sekolah yang tertutup itu adalah khusus muslim. Nah, misalkan yang seperti itu ya. Atau misalkan yang bawa-bawa mazhab gitu. Pesantren khusus ini, pesantren khusus itu dan sebagainya. Dan kemudian yang diajarkan di sana juga jangan bahasa Inggris tapi bahasa Arab. Kemudian jangan matematika tapi fikih. Jangan bahasa Indonesia tapi hadis. Nah, sekolah-sekolah yang hanya mengajarkan yang seperti itu, yang disebut sebagai sekolah tertutup, itu adalah sekolah-sekolah yang berpotensi untuk memunculkan radikalisme. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua katanya sekolah yang terpisah-pisah gitu. Jadi sekolahnya umum tapi nanti OSISnya nanti harus agama ini ya. Nanti gurunya, kepala sekolahnya harus agama ini ya, dan sebagainya. Nanti kalau ada pemilihan-pemilihan itu nanti utamakan yang agamanya begini ya, dan sebagainya. Nah, itu ada yang seperti itu gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah sekolah-sekolah yang mengajarkan atau yang mengklaim mengajarkan aliran murni gitu. Jadi ini Islam yang murni. Jadi kalau mau Bapak Ibu mau sekolah kan anaknya, dan anaknya diajak untuk ke Islam yang murni, misalkan masuk ke sekolah kami karena kami itu sekolah yang murni gitu. Nah, kalau misalkan ada yang seperti itu, ada sekolah-sekolah yang mengklaim seperti itu, nah itu adalah sekolah-sekolah yang terpapar pada radikalisme. Itu adalah pernyataan dari seorang akademisi di Indonesia yang bahkan sampai nulis di Conversation gitu ya.
Tapi saya mohon maaf kepada akademisi yang dimaksud, saya pikir ini adalah penjelasan yang terlalu menyederhanakan gitu, terlalu simplistis. Jadi ceritanya begini Baraya, ini kasus-kasus yang tadi disebutkan itu sebenarnya bukan kasus-kasus radikalisme, tetapi penyimpangan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kita mulai dari sebuah masalah bahwa kebanyakan kita salah menganalisis radikalisme karena secara konsep dan diksi kita keliru dalam hal itu. Kita menganggap bahwa radikalisme itu adalah segala upaya untuk memurnikan, misalkan dan sebagainya. Itu tidak seperti itu. Contoh-contoh kasus seperti yang tadi itu, di mana anak-anak tidak boleh ngobrol sama orang non-muslim, misalkan dan sebagainya, itu bukan radikalisme, tapi itu adalah penyimpangan terhadap agama. Loh, kok bisa seperti itu? Gini, saya jelasin Baraya. Apa yang dimaksud dengan radikalisme? Radikalisme itu adalah paham yang mendorong seseorang atau paham yang dimiliki oleh seseorang di mana seseorang itu kemudian ingin melakukan perubahan secara radikal pada satu sistem tertentu, bahkan mengizinkan dengan jalan kekerasan. Itu namanya adalah radikalisme. Dan ini sama sekali tidak terkait dengan contoh yang tadi itu. Atau misalkan contoh yang lain adalah misalkan bahwa ada kelompok tertentu, ajaran agama tertentu yang ingin mengembalikan ajaran agamanya ke dasar-dasar yang paling murni. Nah, itu bukan radikalisme, itu fundamentalisme, begitu. Nah, lagi-lagi yang tadi itu, yang bahwa seorang itu gak boleh gaul sama non-muslim dan sebagainya, itu juga bukan fundamentalisme, itu adalah penyimpangan agama. Nah, saya ambil contoh dengan kasus yang lebih sederhananya. Begini ceritanya Baraya. Kan kemarin itu sempat viral, ada di Jawa itu ada seorang non muslim yang masuk ke sekolah negeri, tapi di sekolah negeri itu dia dipaksa untuk mengenakan hijab dan dipaksa untuk ikut pelajaran agama Islam, padahal dia bukan orang Islam, kan begitu. Nah, apakah itu fundamentalisme, itu radikalisme? Bukan. Karena gini, karena dalam agama Islam itu berpakaian itu bagusnya atau disarankannya itu adalah ciri-ciri antara muslim dan non-muslim itu dibedakan. Kenapa seperti itu? Ya banyak alasan, tapi salah satu alasannya adalah gini, kan di zaman dulu itu nggak ada KTP, sedangkan dalam negara Islam itu orang-orang Islam itu berkewajiban untuk bisa memenuhi kebutuhan orang-orang Islam dan orang-orang non-Islam. Nah, orang Islam misalkan dibangunkan masjid dan sebagainya, berarti mereka tuh harus memiliki ciri-ciri khas. Begitupun dengan yang Kristen, Yahudi dan sebagainya. Nah, karena pada waktu itu belum ada KTP, maka orang-orang itu kalau bisa harus ditandai dengan bajunya. Makanya di era Umar bin Abdul Aziz, di era Harun al-Rashid gitu, yang non-muslim itu ada tanda khususnya, misalkan totol kuning di bajunya gitu. Misalkan ada yang seperti itu. Nah, artinya, tapi intinya bagaimanapun bahwa disarankan untuk ada pemisah antara Islam dan non-Islam. Ya kalau sekarang bisa kita perdebatkan atau kita diskusikan, tetapi di masa lalu caranya seperti itu, begitu. Nah, artinya apa? Artinya memang harus ada pemisahan. Nah, di sini ketika ada orang-orang yang orang Islam yang justru malah orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha harus memakai hijab dan ikut pelajaran agama, itu sebenarnya penistaan pada ajaran agama Islam karena mencampur adukan agama. Kan agama itu dalam Islam benar-benar gak boleh dicampur adukan. Satunya gak boleh dipaksakan kepada agama yang lain, kepada orang lain. Yang kedua, dan tidak boleh dicampur adukan. Agama saya untuk saya, agama kamu untuk kamu. Nah, ini kenapa malah dicampur adukan? Kalau memang mereka benar-benar fundamentalis, kalau mereka benar-benar radikalis misalkan, maka mereka justru akan memisah. Yang perempuan muslim pakai kerudung, yang tidak dipersilakan tidak pakai kerudung. Itu fundamentalis. Karena dalilnya begitu. Nah, kalau mereka memaksa orang-orang untuk berhijab, maka itu adalah penyimpangan terhadap agama. Begitu. Atau contoh yang lain yang tadi itu ya, balik lagi ke yang tadi. Ada seorang siswa gak boleh gaul sama non-Islam gitu. Itu bukan fundamentalis, bukan radikalisme, itu adalah penyimpangan terhadap agama, penistaan agama. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena di zaman Nabi itu ngobrol gaul sama non-muslim, dan beliau juga punya sahabat-sahabat dalam tanda kutip, punya teman gitu ya, dari non-muslim. Kan begitu. Bahkan Nabi Muhammad sampai akhir hayatnya masih sering ngajak ngopi bareng di Masjid Nabawi sama orang-orang non-muslim. Ada dari orang Najran, ada orang dari Kristen Koptik, ada dari mana-mana. Kan di akhir itu Nabi Muhammad itu melakukan upaya untuk mempersatukan orang-orang Arab di seluruh jazirah gitu. Nah, itu yang muslim, yang non-muslim semuanya diajak ngobrol di Madinah untuk didakwahi, untuk apa dan sebagainya, tapi untuk ngobrol, untuk bikin kesepakatan damai dan sebagainya itu di masjid.
Jadi biasa aja. Nah, jadi kalau misalkan ada orang yang mengajarkan jangan ketemu, jangan gaul sama orang non muslim dan sebagainya karena nanti bisa merusak akidah, itu berarti penyimpangan karena menganggap bahwa Nabi Muhammad itu merusak akidah gara-gara gaul sama orang non muslim gitu. Kan begitu. Nah, inilah yang saya bilang tadi, ini kesalahan kita karena kita itu sering misalkan mengatakan bahwa Wahabi, HTI, NII itu sama aja, sama-sama radikal, sama-sama berasal dari luar dan sebagainya gitu ya. Kemudian ini itu beda cerita semuanya Baraya. Ini khususnya Pak Abu Janda misalkan kan sering ngomong ini dari impor, dari ini Wahabi, HTI dan sebagainya itu harus kita libas. Padahal semuanya itu berbeda-beda ceritanya Baraya, dan bukan mereka yang radikal sebenarnya. Tapi ketika Pak Abu Janda mengatakan seperti itu, beliau juga terpapar radikalisme sebenarnya dalam konteks itu, karena berusaha untuk memberikan pemahaman bahwa ini kami yang benar, yang lain salah, dan kemudian kita harus mengubah sistem sampai ke dasarnya dan sebagainya begitu ya. Ya, tapi kita lanjutlah. Nah, kalau memang ternyata sekolah-sekolah di Indonesia itu banyak yang telah melakukan penyimpangan dan sebagainya, kenapa bisa seperti itu? Dan kenapa harus didominasi oleh orang-orang Islam misalkan? Kenapa penyimpangan agama itu banyak yang dilakukan oleh orang-orang Islam? Ya sebenarnya penyimpangan agama dilakukan oleh orang-orang Islam ya ada benarnya memang kalau misalkan kita melihat statistik, tapi ada juga kasus-kasus yang menunjukkan bahwa itu bukan hanya terjadi di dunia Islam tetapi itu telah menular ke agama yang lain. Jadi misalkan di Kalimantan kita menemukan ada kasus di mana siswa 3 orang tidak boleh naik kelas walaupun mereka prestasi, walaupun mereka nilainya selalu bagus, tapi tidak boleh naik kelas gara-gara mereka ikut aliran Saksi Yehovah. Jadi gurunya yang beragama Kristen, guru agama, karena mereka semua kan Kristen dalam tanda kutip ya, guru agamanya beragama Kristen, kemudian guru agama itu menolak memberikan nilai kepada 3 siswa ini karena mereka dianggap sebagai Kristen yang sesat. Akhirnya karena itu anak-anak itu tidak boleh lanjut, tidak naik kelas karena tidak ada nilai agamanya. Itu ada kasus yang seperti itu. Yang menunjukkan apa dalam hal ini? Ternyata bukan hanya orang-orang Islam, ternyata radikalisme kalau memang mau disebut seperti itu, tapi yang lebih benarnya adalah penyimpangan agama itu bukan hanya terjadi di dunia Islam, di dunia pendidikan orang-orang Islam, tetapi juga terjadi di dunia orang-orang Kristen. Begitu. Kan sebenarnya itu nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa menular seperti itu? Nah, penularan itu bukan hanya terkait gara-gara dunia pendidikan. Yang saya pikir, ini pendapat saya pribadi, saya pikir dunia pendidikan itu hanya imbas dari penularan-penularan di dunia yang lain, di dunia medsos dan di dunia politik. Itu saya pikir adalah 2 yang justru lebih besar dampaknya terhadap penyimpangan-penyimpangan terhadap ajaran agama. Jadi saya contohkan begini Baraya, ada orang Kristen yang merasa dibully sama orang Islam gara-gara kasus yang kayak tadi misalkan ya. Kemudian karena dia marah, memendam dendam, kemudian akhirnya dia bikin konten YouTube yang ngejelek-jelekin Islam. Jadi dia belajar agama Islam tapi ya hanya untuk menghujat agama Islam. Kan banyak konten-konten YouTube yang sekarang seperti itu. Nah, kemudian karena dia bikin yang seperti itu, orang-orang Islam yang nontonnya marah. Orang-orang Kristen yang sebenarnya awalnya biasa-biasa aja terhadap orang Islam, nonton kontennya jadi ikut-ikutan pro terhadap kebencian terhadap orang Islam. Yang orang Islam marah, kemudian dia bikin YouTube tandingan untuk menjelek-jelekan orang Kristen. Oh, agamanya dijelekin, Tuhannya dijelekin, apa dan sebagainya. Nah, orang-orang Islam yang biasanya baik-baik saja kepada orang-orang Kristen, nonton konten itu jadi semangat untuk menghujat orang-orang Kristen. Sistem teologinya payah, apa dan sebagainya gitu kan. Nah, orang-orang Kristen balik lagi ini. Jadi, kedua belah kubu itu semakin lama semakin besar seperti bola salju yang menggelinding dan semakin lama semakin membesar gitu, semakin kuat. Nah, kan begitu. Itu radikalisme agama atau bukan? Bukan. Itu penyimpangan terhadap agama. Lah, kenapa bisa penyimpangan terhadap agama? Coba kalau misalkan kita lihat yang dunia Kristen aja ya. Di dunia Kristen itu, kalau misalkan Baraya disakitin, Baraya jangan balas. Maafin aja, ya kan, simple ya, santuy gitu ya. Nah, jadi yang bikin konten-konten itu, yang balas dendam gara-gara dia pernah disakiti kemudian bikin konten untuk menjelekan agama Islam, itu kan sebenarnya menyimpang dalam ajaran agama Kristen, agama kasih yang seperti itu, begitu kan? Begitupun dalam orang-orang Islam. Dalam orang Islam sebenarnya aturannya lebih rigid karena dalilnya jauh lebih banyak. Jadi misalkan gini,
Dalam Islam itu kalau baraya disakitin atau dihina atau dan sebagainya, maka caranya dua, yaitu baraya maafkan, dianjurkan memaafkan. Tapi kalau misalkan baraya tidak mau memaafkan, ya sudah balas. Tapi balas setimpal, gak boleh lebih. Kalau lebih disebutnya zalim. Begitu. Dan salah satu yang zalim itu adalah apa? Bawa-bawa agama. Jadi baraya dalam Islam itu gak boleh sama sekali menghujat agama lain, gak boleh menghujat Tuhan agama lain. Dalilnya jelas, prakteknya jelas, jadi tidak boleh sama sekali. Nah, jadi ketika ada orang atau ustadz atau ya konten kreator dan sebagainya yang menghujat agama Kristen atau agama Hindu atau agama Buddha, itu telah menyimpang karena dalilnya jelas. Ya kalau mereka benar-benar fundamentalis, kalau mereka benar-benar radikalis, mengakar kuat, maka mereka akan kembali kepada kitab suci mereka, dan kitab suci mereka itu melarang. Jadi yang dilakukan mereka sebenarnya adalah penyimpangan, bukan radikalisme. Nah, kenapa saya harus masuk ke medsos? Karena medsos inilah justru yang salah satu yang menjadikan murid-murid di sekolah-sekolah itu menjadi radikal. Jadi sekolahnya bukan terpapar radikalisme gara-gara institusi sekolah itu sendiri, tetapi dia adalah imbas hasil dari penularan dari media-media yang lain, dalam hal ini adalah media sosial. Begitupun dengan partai politik. Ya kita tahu lah kalau misalkan menjelang pemilu itu radikalisme semakin menguat di kedua belah pihak dan bawa-bawa agama juga gitu kan. Nah, makanya mesin yang harus kita perhatikan itu ya dua tadi itu gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan radikalisme di sekolah di Indonesia mengkhawatirkan, itu betul. Tetapi apakah gara-gara institusi lembaga pendidikannya saja? Bukan hanya itu. Iya itu, tapi bukan hanya itu. Itu adalah imbas dari masalah-masalah yang lebih besar, yang lebih kompleks, yang terkait dengan kegagalan kita dalam beradaptasi, dalam menghadapi keberagamaan dan keberagaman di Indonesia. Semoga kita semua bisa tersadarkan dan semoga kita bisa tetap beragam, tapi damai. Terima kasih.